Salam sejahtera bagi teman-teman dan Bu Lucia. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 riset pemasaran akan membacakan hasil riset kami, yaitu pengaruh kualitas layanan COD atau Cash on Delivery dan Pay Later terhadap loyalitas layanan e-commerce Shopee. Kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Gandira Rosenelwan, dan teman-teman saya, Teguh Surya, Veronica Marta, dan Monica Sandra Nancy. Daftar pembahasan pada riset pemasaran ini yaitu berisikan pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis, kemudian penutup. Yang pertama merupakan bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah. Shopee mempunyai beberapa layanan yang dirancang khusus untuk para konsumen. Layanan pada Shopee yang paling diminati oleh konsumen yaitu layanan Pay Later dan COD atau Cash on Delivery, di mana Pay Later sendiri adalah metode pembayaran secara kredit dalam artian beli sekarang dan bayar kemudian. Sedangkan COD atau Cash on Delivery adalah layanan antar barang yang di mana konsumen dapat membayar setelah barang diterima. Pada riset Daily Social menunjukkan bahwa responden paling banyak menggunakan fitur layanan Pay Later di Shopee, yaitu sebesar 54,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa konsumen pengguna di Shopee sangat tertarik dengan layanan Shopee Pay Later daripada Pay Later di e-commerce lainnya. Pada layanan COD atau Cash on Delivery, banyak juga masyarakat yang mengeluhkan layanan Shopee ini karena konsumen merasa bahwa barang yang dipesan tidak sesuai. Kemudian yaitu bagian rumusan masalah. Rumusan masalah yang dikaji pada riset yaitu apakah kualitas layanan COD berpengaruh terhadap loyalitas layanan COD, kemudian apakah kualitas layanan Pay Later berpengaruh terhadap loyalitas layanan Pay Later. Kemudian tujuan riset ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas layanan COD terhadap loyalitas layanan COD, dan untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas layanan Pay Later terhadap loyalitas layanan Pay Later. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada penelitian terdahulu, kami menggunakan jurnal dari Rahmatika dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-commerce Shopee terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada mahasiswa FEUII pengguna Shopee, dengan tujuan menganalisis kualitas layanan dan kepuasan pemakai aplikasi e-commerce Shopee. Yang kedua ada dari jurnal Medina dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan pada Online Shop Shopee, dengan tujuan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan yang diberikan Shopee kepada konsumennya. Dan yang ketiga dari jurnal Urani dengan judul Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shop Shopee Pay Later, dengan tujuan mengetahui pengaruh kepercayaan dan kemudahan menggunakan Shopee Pay Later. Landasan teori. Yang pertama, pengertian kualitas pelayanan. Menurut Lewis dan Boms yang dikutip oleh Ciptono, kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen. Menurut Sunyoto, mutu pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen, yaitu adanya kesesuaian antara harapan dengan persepsi manajemen, adanya kesesuaian antara persepsi atas harapan konsumen dengan standar kerja karyawan, adanya kesesuaian antara standar kerja karyawan dengan pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang dijanjikan, dan adanya kesesuaian antara pelayanan diterima dengan yang diharapkan dengan konsumen. Kedua, pengertian loyalitas. Menurut Gibson, loyalitas pelanggan adalah dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut, yang membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian berulang-ulang tersebut. Menurut Griffin, berpendapat bahwa seorang pelanggan dikatakan setia atau royal apabila pelanggan tersebut menunjukkan perilaku pembelian secara teratur atau terdapat suatu kondisi di mana mewajibkan pelanggan membeli paling sedikit 2 kali dalam selang waktu tertentu. Menurut Maulana, seorang konsumen dikatakan loyal apabila konsumen tersebut mempunyai suatu komitmen yang kuat untuk menggunakan atau membeli lagi secara rutin terhadap suatu produk atau jasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah perusahaan atau usaha akan selalu berfokus pada pelanggan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada Shopee. Shopee merupakan platform marketplace online yang menjembatani penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli online melalui perangkat ponsel mereka.
Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari fashion sampai produk untuk kebutuhan sehari-hari. Keempat, layanan cash on delivery atau COD. COD atau bayar di tempat adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Metode pembayaran layanan COD memiliki resiko, yaitu barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana transaksi jual beli online pada umumnya bagi konsumen. Yang kelima ada layanan pay later. Pengertian umum pay later adalah suatu bentuk metode pembayaran yang ditawarkan oleh pihak perusahaan digital dan juga startup agar lebih memudahkan penggunanya dalam hal memenuhi setiap keperluan hidup. Layanan pay later atau Shopee Pay Later merupakan produk pinjaman atau cicilan yang tersedia dalam e-commerce Shopee. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Riset ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil beberapa sampel yang mewakili sebuah populasi. Populasi merupakan seluruh atau total dari semua objek yang akan diteliti. Populasi pada riset ini yaitu merupakan pelanggan Shopee di daerah Surabaya. Menurut Mark Plus, pengguna Shopee di daerah Surabaya menyentuh persentase sebesar 35,5%. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dijadikan objek sebuah penelitian atau pengamatan. Sampel pada riset ini adalah sebanyak 61 konsumen Shopee di daerah Surabaya. Sampel pada riset ini diambil dengan menggunakan rumus Snedeker dan Cochran. Dua objek dan subjek penelitian. Objek penelitian yang akan dikaji pada riset yaitu mengenai kualitas layanan COD dan pay later terhadap loyalitas layanan Shopee. Subjek penelitian yang akan dikaji adalah konsumen Shopee di kawasan Surabaya. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling rumpun atau cluster sampling. Sampling rumpun yaitu populasi dibagi ke dalam kelompok ke wilayah, kemudian memilih wakil tiap-tiap kelompok. Metode pengambil data. Metode pengambilan data yang akan dilakukan yaitu dengan membagikan kuesioner yang ditujukan kepada konsumen Shopee di wilayah Surabaya. Kuesioner tersebut akan dibagi sepenuhnya melalui sosial media Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan Twitter. Instrumen riset. Pada riset menggunakan instrumen yang berupa kuesioner atau angket. Kuesioner berupa kumpulan pertanyaan mengenai layanan pay later dan COD pada Shopee serta loyalitas layanan pay later dan COD pada Shopee. Metode pengolahan data. Metode pengolahan data yang digunakan dalam riset yaitu dengan menggunakan uji deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji T, dan uji F. Bab 4. Analisis data. Pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel di atas, diketahui bahwa responden laki-laki sebanyak 40 orang dengan persentase sebesar 32,5% dan perempuan sebanyak 83 orang dengan persentase sebesar 67,5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah perempuan sebanyak 83 orang dengan persentase sebesar 67,5%. Karakteristik responden berdasarkan tempat tinggal. Dari tabel di atas, diketahui bahwa responden Surabaya Selatan sebanyak 16 orang dengan persentase sebesar 13%, Surabaya Barat sebanyak 32 dengan persentase sebesar 26%, Surabaya Utara sebanyak 28 orang dengan persentase sebesar 22,8%, Surabaya Pusat sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 21,1%. dan Surabaya Timur sebanyak 21 orang dan persentase sebesar 17,1%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi tempat tinggal responden terbanyak adalah di Surabaya Barat sebanyak 32 orang dengan persentase sebesar 26%. Karakteristik responden berdasarkan usia. Dari tabel di atas diketahui bahwa data usia responden 17-22 tahun sebanyak 48 orang dengan persentase sebesar 39%,
usia 23-28 tahun sebanyak 51 orang dengan persentase sebesar 41,5% dan usia 29-34 tahun sebanyak 24 orang dengan persentase sebesar 19,5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa usia responden terbanyak adalah usia 23-28 tahun sebanyak 51 orang dengan persentase sebesar 41,5%. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Dari tabel di atas, diketahui data pekerjaan responden pelajar atau mahasiswa sebanyak 30 orang dengan persentase sebesar 24,4%, pegawai negeri sipil sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 4,9%, karyawan swasta sebanyak 27 orang dengan persentase sebesar 22%, pengajar meliputi guru dan dosen sebanyak 8 orang dengan persentase 6,5%, wartawan sebanyak 7 orang dengan persentase 5,7%, perawat sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 7,3%, pedagang sebanyak 15 orang dengan persentase sebesar 12,2%, sopir sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 4,1%, wira swasta sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 10,6%, dan pekerjaan lainnya sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 2,4%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan responden terbanyak adalah sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 30 orang dengan persentase sebesar 24,4%. Karakteristik responden berdasarkan penghasilan per bulan. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penghasilan per bulan responden kurang dari 1 juta sebanyak 22 orang dengan persentase sebesar 17,9%, penghasilan 1 juta hingga 2,5 juta sebanyak 50 orang dengan persentase sebesar 40,7%, penghasilan 2,5 juta sampai 4 juta sebanyak 47 orang dengan persentase sebesar 38,2%, dan penghasilan lebih dari 4 juta sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 3,3%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan per bulan responden terbanyak adalah penghasilan 1 juta hingga 2,5 juta sebanyak 50 orang dengan persentase sebesar 40,7%. Kedua, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R tabel yaitu bernilai 0,254. Dari data tabel di atas disimpulkan bila koefisien korelasi sama dengan koefisien korelasi kritis atau R tabel sama dengan 0,254 atau lebih, maka butir instrumen dinyatakan valid. Dan hasil uji validitas tersebut ternyata koefisien korelasi semua butir instrumen pernyataan variabel riset dapat dinyatakan valid, sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam kuesioner riset dapat digunakan untuk riset selanjutnya. Uji reliabilitas. Dari tabel di atas, apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliable. Ketiga, uji T. Dengan membandingkan p-value dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 yang dapat digunakan untuk menyimpulkan, menolak, atau menerima hipotesis. Dari tabel tersebut, dapat dilihat jika variabel kualitas layanan COD dengan nilai T hitung 0,455 dengan nilai signifikansi 0,651 dan variabel kualitas layanan payletter dengan nilai T hitung 8,943 dan nilai signifikansi sebesar 0. A. Pengujian hipotesis kualitas layanan COD. Perumusan hipotesis yang digunakan yaitu H0, kualitas layanan COD tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas layanan COD. HA, kualitas layanan COD berpengaruh positif terhadap loyalitas layanan COD. Dari nilai T tabel yang sudah dihitung, dihasilkan nilai T tabel sebesar 2,002. Disimpulkan bahwa T hitung sebesar 0,455 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,002. Dan berdasarkan hasil uji T,
diperoleh nilai signifikansi 0,651 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA ditolak, yang berarti kualitas layanan COD tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas layanan COD. B. Pengujian hipotesis kualitas layanan paylater. Perumusan hipotesis yang digunakan yaitu H0, kualitas layanan paylater tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas layanan paylater. HA, kualitas layanan paylater berpengaruh positif terhadap loyalitas layanan paylater. Dengan nilai T tabel yang dihitung dihasilkan sebesar 2,002. Disimpulkan bahwa T hitung sebesar 8,943 lebih besar dari T tabel yaitu 2,002, dan berdasarkan tabel hasil uji T diperoleh nilai signifikansi 0 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang berarti kualitas layanan paylater berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas layanan paylater. Keempat, uji F. Digunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 yang dapat digunakan untuk menyimpulkan, menolak, atau menerima hipotesis dengan kriteria sebagai berikut. H0 diterima jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. H0 ditolak jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dari tabel di atas dapat dilihat jika variabel kualitas layanan COD terhadap loyalitas layanan COD dengan nilai F hitung sebesar 0,207 dan nilai signifikansi sebesar 0,651, dan variabel kualitas layanan paylater terhadap loyalitas layanan paylater dengan nilai F hitung sebesar 79,969 dan nilai signifikansi sebesar 0. A. Pengujian hipotesis kualitas layanan COD. Perumusan hipotesis yang digunakan yaitu H0, kualitas layanan COD tidak berpengaruh secara serentak terhadap loyalitas layanan COD. HA, kualitas layanan COD berpengaruh secara serentak terhadap loyalitas layanan COD. Nilai dari F tabel sebesar 4,99 yang dapat disimpulkan berdasarkan tabel uji F dengan nilai F hitung sebesar 0,207 lebih kecil dari nilai F tabel sebesar 4,99 dan nilai signifikansi sebesar 0,651 lebih besar dari 0,05. Dapat diketahui bahwa kualitas layanan COD tidak berpengaruh terhadap loyalitas layanan COD. B. Pengujian hipotesis kualitas layanan paylater. Perumusan hipotesis yaitu H0, kualitas layanan paylater tidak berpengaruh secara serentak terhadap loyalitas layanan paylater. HA, kualitas layanan paylater berpengaruh secara serentak terhadap loyalitas layanan paylater. Nilai dari F tabel sebesar 4,99 yang dapat disimpulkan berdasarkan tabel uji F dengan nilai F hitung sebesar 79,969 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 4,99 dan nilai signifikansi sebesar 0 lebih kecil dari 0,05. Dapat diketahui bahwa kualitas layanan paylater berpengaruh secara serentak terhadap loyalitas layanan paylater. Kelima, pembahasan. Berdasarkan hasil uji T dan uji F, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan COD tidak berpengaruh terhadap loyalitas layanan COD. Yang kedua, berdasarkan hasil uji T dan uji F, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan paylater berpengaruh terhadap loyalitas layanan paylater. Kemudian bagian penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam riset ini yaitu, berdasarkan uji T dan uji F menunjukkan bahwa tingkat kualitas layanan COD tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas layanan COD. Berdasarkan uji T dan uji F menunjukkan bahwa tingkat kualitas layanan paylater berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas layanan paylater. Dari hasil uji validitas tersebut, semua butir instrumen pernyataan variabel penelitian dapat dinyatakan valid sehingga pernyataan pertanyaan dalam instrumen riset ini dapat digunakan untuk riset selanjutnya. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa seluruh instrumen riset dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Hal ini berarti kuesioner riset ini memiliki hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran dalam waktu dan model yang berbeda. Variabel kualitas layanan COD tidak berpengaruh secara positif terhadap loyalitas layanan COD, dan variabel kualitas layanan paylater berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas layanan paylater. Kemudian saran.
Saran yang dapat diambil dari riset ini yaitu Shopee dapat meningkatkan kualitas layanan COD dan PayLater dengan cara menambah beberapa kebijakan baru yang dapat bermanfaat bagi konsumen Shopee yang memakai layanan COD ataupun layanan PayLater. Shopee harus tetap menjaga loyalitas layanan agar pelanggan dapat berbelanja kembali di Shopee untuk memenuhi kebutuhan dan agar pelanggan juga merekomendasikan layanan COD dan PayLater ini kepada kerabat terdekat. Kemudian Shopee meningkatkan kebijakan baru untuk layanan PayLater untuk memberi batasan pinjaman PayLater bagi pelanggan yang tidak mempunyai pendapatan lebih atau yang tidak bekerja atau pelanggan yang berusia 17 sampai 18 tahun. Sekian dari hasil riset pemasaran kami. Terima kasih.